Agent Cost Thailand Sadaka Taru NIM 2210417729. Pada video kali ini saya akan membahas tentang supply chain management. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak Adi Nur Salim SAMM. Masih supply chain management itu? Supply chain management adalah sebuah proses pengelolaan dari perusahaan, pemasok, hingga pelanggan. Supply chain management juga merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan dapat didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan layanan. Berikut beberapa pengertian supply chain management menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stephenson, pengertian supply chain management adalah sebuah koordinasi dari rantai pasokan yang sifatnya strategis dan bertujuan untuk menggabungkan antara pengaturan supply dan demand. Yang kedua, menurut Russell dan Taylor, supply chain management adalah proses pengelolaan mulai dari arus informasi, produk, hingga pelayanan di seluruh jaringan, baik dari pelanggan, pemasok, atau perusahaan. Yang ketiga, menurut Kalakota tahun 2000, supply chain management adalah proses payung mulai dari produksi hingga pengiriman produk kepada konsumen secara struktural. Tujuan dari supply chain management adalah untuk meningkatkan keefektivitasan koordinasi supply dan demand, yang dimana strategi ini nantinya mampu menangani masalah-masalah pada proses pengadaan barang, pengelolaan supplier, hubungan dengan konsumen, hingga penentuan level outsourcing. Jika berbagai masalah tersebut dapat diatasi dengan tepat, maka bisnis ini pun akan semakin kompetitif di pasaran. Manfaat supply chain management dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat SCM secara tidak langsung. Kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Meningkatkan pendapatan. Makin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Menurunkan biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang kedua, manfaat SCM secara langsung, yaitu SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Melalui pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Fungsi supply chain management dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, fungsi fisik. Proses produksi merupakan salah satu bentuk dari fungsi fisik rantai pasok. Pengubahan bahan mentah menjadi produk jadi dan biaya yang dikeluarkan selama prosesnya juga masuk dalam fungsi fisik SCM. Kedua, fungsi mediasi. Dalam menyediakan bahan mentah, perusahaan perlu berhubungan dengan pemasok. Selain itu, dalam pengiriman produknya pada para pelanggan, perusahaan juga membutuhkan seorang distributor. Yang ketiga, fungsi biaya. Jika sebuah perusahaan mengatur jalannya rantai pasok, biaya yang berhubungan dengan riset pasar, desain produk,
dan biaya operasionalisasi lainnya juga bisa dengan mudah dipantau dan ditinjau kembali. Menurut Turban tahun 2000, SCM dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama, upstream supply chain, meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Aktivitas utama adalah pengadaan. Yang kedua yaitu internal supply chain, meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga yaitu downstream supply chain, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi, pergudangan, dan after sale service. Area cakupan SCM. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama masuk dalam klasifikasi SCM adalah A. Merancang produk baru atau produk development, B. Mendapatkan bahan baku atau procurement, C. Merencanakan produk dan persediaan, planning and control, D. Melakukan produksi atau production, E. Melakukan pengiriman atau distribution. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang utama, entah itu barang baku, suku cadang, ataupun barang lainnya. Kemudian manufaktur adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, atau finishing barang. Dan distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari perusahaan manufaktur sebelum mulai disalurkan lagi ke pengecer atau retailer. Retailer atau yang sering disebut pengecer adalah pihak yang menerima barang produksi dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Pelanggan adalah pembeli atau pengguna barang, karena dia adalah komponen akhir yang menggunakan produk dari aktivitas pembelian. Demikian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.